Tagar Institute, Jurnalisme dan Riset. Halo Tagarians, para penonton Tagar TV dan juga pembaca Tagar ID. Terima kasih Anda tetap setia di YouTube channel Tagar TV. Hari ini saya, Kori Olivia, ingin membacakan profil pilihan redaktur Tagar tentang Gatot Nurmantio dan Muldoko. Gatot Nurmantio dan Muldoko sama-sama pernah menjadi Panglima Tentara Nasional Indonesia. Gatot terang-terangan menyatakan ketidaksetujuannya dengan cara Muldoko merebut Partai Demokrat dengan cara menggulingkan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY lewat Kongres Luar Biasa Deli Serdang. Gatot menyebut apa yang dilakukan Muldoko itu tidak mencerminkan kualitas dan etika prajurit. Lewat akun Instagramnya pada Selasa 16 Maret 2021, Gatot mengatakan, "Saya ingin garis bawahi bahwa apa yang beliau lakukan sama sekali tidak mencerminkan kualitas, etika, moral, dan kehormatan yang dimiliki seorang prajurit." Beliau yang dimaksud adalah Muldoko. Gatot mengatakan sempat tidak percaya Muldoko yang adalah atasan seniornya di TNI Angkatan Darat bermanuver demikian dalam kemelut Partai Demokrat. Ia juga heran Muldoko mau menerima jabatan Ketua Umum Demokrat yang ditetapkan dalam KLB Deli Serdang Jumat 5 Maret 2021. Muldoko yang masih aktif sebagai Kepala Kantor Staf Kepresidenan atau KSP setelah ditetapkan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang tidak pernah menanggapi penilaian Gatot Nurmantio terhadap dirinya. Sebelumnya, Gatot bilang seseorang pernah menawarinya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dengan cara menjegal AHY. Gatot menolak karena ingat budi baik ayah AHY, Susilo Bambang Yudhoyono, yang pernah memberinya jabatan sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Muldoko juga tidak menanggapi pernyataan ini. Salah satu penggagas KLB Demokrat Deli Serdang, Darmizal, mengatakan tidak ambil pusing dengan pernyataan Gatot Nurmantio. Menurut Darmizal, Muldoko tidak pernah berambisi mengambil alih Partai Demokrat. Muldoko hanya menerima permohonan para kader Demokrat lewat KLB Deli Serdang. Muldoko awalnya selalu menolak permintaan jadi Ketua Umum Demokrat. Bahkan Muldoko belum memberikan kepastian sehari menjelang KLB. Sebelumnya, ketika Gatot Nurmantio bilang tidak menerima tawaran menjadi Ketua Umum Partai Demokrat karena ingat kebaikan SBY mengangkatnya sebagai Kepala Staf TNI AD, Joni Ellen Marbun, Sekjen Partai Demokrat di bawah kepemimpinan Muldoko, mengatakan Gatot Nurmantio asal bicara, mengaku-ngaku saja. Tidak mungkin ada pendiri Partai Demokrat yang mau mengajak Gatot karena rekam jejak Gatot tidak bagus. Joni mencontohkan rekam jejak Gatot ketika masih aktif sebagai Panglima TNI malah sibuk kampanye politik di kampus-kampus. Partai Demokrat terbelah dua, kubu AHY versus kubu Muldoko. Belum jelas bagaimana akhirnya. Dua belah pihak mengklaim sebagai pihak yang sah. Kubu AHY berpedoman pada Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga tahun 2020, sedangkan kubu Muldoko berpedoman pada ADART tahun 2005. Muldoko meraih prestasi dengan menjadi lulusan terbaik di Akademi Militer. Karirnya pun di TNI Angkatan Darat melesat hingga ia diangkat menjadi Panglima Tentara Nasional Indonesia. Pria kelahiran Kediri 8 Juli 1957 ini menjabat Kepala Staf Angkatan Darat atau Kasat hanya dalam waktu 3 bulan. Ia adalah anak dari pasangan Mustaman dan Masfuah, bungsu dari 12 bersaudara. Kehidupan masa kecil Muldoko berada dalam lingkungan keluarga sederhana. Orang tuanya serba kekurangan untuk membiayai 12 anaknya karena pendapatan mereka tidak menentu. Semasa kecil, Muldoko bisa dibilang termasuk anak yang cekatan dan pekerja keras. Karena setiap pulang sekolah, ia selalu bekerja mengangkut batu dan pasir dari kali. Muldoko menempuh pendidikan SD dan SMP di Kediri, sedangkan sekolah menengah atasnya di Jombang, dan pendidikan militer di Akademi Militer Magelang. Pada usia 24 tahun, Muldoko berhasil menjadi lulusan terbaik Akmil tahun 1981 dengan dianugerahi bintang
Adi Makayasa. Muldoko mengawali karir di militer sebagai komandan peleton di Yonif Linut 700 Kodam 7 Birabuana. Ia juga dapat melaksanakan tugas dengan baik saat operasi Seroja Timur Timur dan sejumlah penugasan lainnya. Pada 2008, ia menjabat sebagai Kasdam Jaya, dan pada 2010 sampai 2011, ia mengalami 3 kali rotasi jabatan dan kenaikan pangkat, hingga menjadi Wakil Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional. Karirnya terus meroket. 2 tahun kemudian, dengan cepat menduduki Wakil Kepala Staf AD, hingga dipercaya sebagai Kepala Staf TNI AD pada 22 Mei 2013. Selang 3 bulan, menginjak usia 56 tahun, Muldoko ditetapkan sebagai Panglima TNI oleh Presiden SBY. Di tengah kesibukannya di dunia militer, dia tidak melupakan pentingnya pendidikan. Dalam usia 57 tahun, Muldoko berhasil meraih gelar Doktor Ilmu Administrasi Negara di Universitas Indonesia. 2 tahun lepas dari tugas militer, pada 17 Januari 2018, Muldoko diangkat oleh Presiden Jokowi sebagai Kepala Staf Kepresidenan, menggantikan Teten Mas Duki. Begitu juga Gatot Nurmantio, memiliki karir yang moncer di dunia militer. Ia berangkat dari Matra Angkatan Darat. Pria kelahiran Tegal, Jawa Tengah 13 Maret 1960 ini awalnya bercita-cita menjadi arsitek. Tapi karena kondisi keuangan keluarga yang tidak memungkinkan, ia memilih untuk mendaftarkan diri sebagai tentara. Dalam penuturannya, nama yang disematkan oleh ayahnya merupakan inspirasi dari pahlawan kemerdekaan RI, Jenderal Gatot Subroto. Setelah lulus sekolah menengah, Gatot Nurmantio melanjutkan ke sekolah militer pada tahun 1982. Ia memulai karirnya di pasukan infanteri Baret Hijau Kostrad. Banyak tugas berat yang diemban, mulai dari tugas penguasaan teritorial, pasukan, dan pendidikan di lingkungan Angkatan Darat. Karirnya semakin melesat, dan nama Gatot Nurmantio semakin terang setelah ditarik dari tugas di Papua ke Jakarta. Luasnya wawasan akan pendidikan dan pelatihan membuat ia ditempatkan sebagai orang nomor 1 di Akademi Militer, sebagai Gubernur Akmil pada tahun 2010. Setahun menjadi Gubernur Akmil, Gatot Nurmantio diangkat menjadi Pangdam Brawijaya menggantikan Mayor Jenderal TNI Suwarno. Tak sampai setahun, dia kembali ditugaskan sebagai Dankodiklat TNI AD. Pada 2013, Gatot Nurmantio diangkat menjadi Pangkostrat menggantikan Letjen TNI Muhammad Munir. Dan setahun kemudian, Gatot kembali mendapat promosi jabatan menjadi Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Ketika kekuasaan beralih ke Presiden Jokowi, Gatot dipilih sebagai Panglima TNI, menggantikan Muldoko yang akan pensiun dari dinas ketentaraannya saat itu. Tepat pada 8 Juli 2015, Presiden Jokowi melantik Jenderal Gatot Nurmantio menjadi Panglima TNI. Tagarians, demikian profil pilihan redaktur Tagar hari ini tentang Muldoko dan Gatot Nurmantio. Subscribe YouTube channel Tagar TV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik membahas topik terhangat hanya untuk Anda. Saya Kori Olivia, Tagar TV.